Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada kesempatan yang baik ini, senang sekali kita kembali berjumpa dengan ibu-ibu yang semakin hari mudah-mudahan semakin barokah dan semakin berkah. Ibu-ibu ngajina urang sabaraha jam ya? Sajam, setengah jam. Nya ibu-ibu sakudin ka subuh abi pulang we. Ke jam 8 pada maghrib aya jadwal murangkali di masjid. Jam 8 aya Zoom dengan itu grupnya dari Jakarta. Jadi kalau yang penting ngajinya singkat, padat, pulang-pulang nyenak ilmu nu manfaat. Berkat wae, mana berkat lagi itu. Pulang-pulang sing nyenak ilmu anu manfaat, begitu. Baik, tema kita sore hari ini adalah tentang wujud syukur kehadiran Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad. Ka'nya hitobnya objeknya yang diajak bicara oleh Allah dalam konteks ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada Rasul, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, tidaklah aku hadirkan engkau wahai Muhammad, tidaklah aku datangkan engkau wahai Muhammad, kecuali datangmu, kecuali hadirmu, kecuali utusmu itu illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ari alam aya sabaraha Bu? Aya 5. Aya 6 jadi 8 Bu. Gerasa kurang rinci. Jadi 8, tetap percaya. Hiji alam ruh, alam rohim, alam dunya, alam barzah, alam akhirat, alam bahdukun, alam taro, alam nasrah. Aya 5 Bu, ini alam teh. Hiji alam ruh, alam ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Pernah hadir kita di alam sana. Ketika kemudian semua dipersaksikan di hadapan Allah. Alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Bala syahidna, betul aku bersaksi, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kata ruh-ruh itu, ruh manusia, ruh jin, semuanya bersaksi bahwa Rabb itu Allah adalah Rabb semesta alam, Rabb kami semua, termasuk Rabb manusia. Di alam ruh tuh. Kemudian kedua, masuk manusia satu persatu itu ruh dimasukkan ke jasadnya. 4 bulan dimasukkan tuh ruh satu persatu ke alam rahim. Pada usia 4 bulan dimasukkan tuh ruhnya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu melewatilah manusia dalam rahim itu ke alam dunia. Batas antara rahim dan dunia dan waktu kalau digabung antara rahim dan dunia teramat sangat sebentar kalau dihitung dengan alam barzah dan alam akhirat. Alam dunia inilah penentu bagaimana nasib kita sesungguhnya. Ini sebutnya alam semu, alam sementara. Kalau kata Nike Ardila mah Bu, panggung sandiwaranya zaman ibu katanya budak baheula kolot ayeuna teh. Emut lagu eta panggung sandiwara aya. Dunia hanya sekedar itu saja. Iya, maka manusia jangan terlena dengan dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Nah, lagu naon eta Bu? Naon teh? Bayati. Ibu arapal sabaraha lagu Bu? Bayati wungkul, rajin bayati. Alhamdulillah, yang penting tajwidnya pula. Mungkin tapi sing gaul yang punya lagu tegera sesuaikan dengan ayatnya. Oh, ayat ini tentang hari kiamat, ayat ini tentang surga, bedakan dong. Biar paham tuh arahnya kemana ayat yang sedang dibacanya. Meskipun mamung di belakang tidak persis tahu artinya, tapi dengan irama yang dibawakannya, irama asosian kieu ieu kan gitu. Oh, berarti sesuatu yang menakutkan. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Eta irama soba tentang kiamat. Jangan kiamat laguna rada hura-hura, jangan lagu rame ulah ya. Sesuaikan. Nanita Bu. Itu apa lima lagu nu kitu mah. Nya sing apa lah tuh. Mari kita lihat artinya. Allahu a'lam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ka urang Bu, mudah-mudahan orang diaku sebagai orang anu beriman ku Allah. Saur Allah kajal min iman siapa saja, mau laki-laki mau perempuan, orang kota, orang desa, miskin, kaya, pejabat, rakyat, pokoknya mah iman. Saur Allah, dengarkan kata Allah. Janganlah sampai memperdayakan kamu amwalukum, hartamu. Ya materi, tingginya jabatan, kedudukan, popularitas, apapun tuh yang berpotensi memperdayakan kita daripada mengingat Allah, maka jangan sampai seperti itu. Kan ada orang yang merasa bangga dengan harta ya. Wah, paling gagah bunya mungkin mobil anyar kot ke asapan manehan boga mobil teh. Padahal batur ge apalun menang ngiri ditnya. Da beda tuh pas belok kanan kiri dit cenah gitu. Pas belok teh nya entong asa beda boga apaan sam dekat ke asapan aing. Nya entu kudu kitu. Manusia biasa saja, jangan merasa dia sombong. Jangan sombong dengan apa yang dia miliki. Itu titipan suatu ketika Allah ambil, Bu. Ya kan? Jangankan itu mobil, jangankan rumah, jangankan suami kita, bahkan nyawa kita dititipkan oleh Allah kepada kita. Kalau suatu ketika Allah ambil itu nyawa, dan punyanya, dan miliknya, kita tidak bisa memaksakan nyawanya tetap bersemayam dalam jasad kita, enggak bisa. Kayak tuh Gusti, cakap we, can salat ieu, kan mal bisa cabut teh ku Allah teh. Itu nyawa, apalagi harta, apalagi kemudian suami kita. Jadi cintailah pasangan kita karena Allah, maka ajak untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil suatu ketika kembali. Tetapi yang paling penting kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kembali kata Allah, jangan mati orang beriman. Jangan wafat kecuali wafatmu dalam keadaan Muslim, husnul khotimah. Itu Allah teh popojeh Bu. Popojeh teh naon Bu? Popojeh teh apa sih? Ya mewanti-wanti ya, nasihat dengan mewanti-wanti. Pokoknya mah sangat tuh. Allah betul-betul menasihati kita supaya jangan wafat. Siapa yang jangan wafat? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tidak jadi masalah orang yang lain, orang selain beriman Allah tidak menganggapnya. Allah tidak menganggap ada jika maka jelma yang tidak beriman. Orang beriman itu Allah disuruh selalu Bu untuk melakukan perbuatan baik, untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, sampai untuk mati sekalipun Allah serunya apa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, kamu harus bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sungguh-sungguh. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati, jangan wafat kamu ya kecuali dalam keadaan muslim. Begitu. Pertanyaan kita, kumaha cenah urang hayang maot muslim teh sing istiqomah dina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, ayat 31. Silakan nanti dicek.
Ibu, dijelaskan orang yang beriman, orang yang mengatakan Rabbnya hanya Allah, kemudian istiqomah dalam keberimanannya, maka akan diturunkan kepada mereka para malaikat yang akan menghampiri dalam kehidupannya hari ini bahkan kehidupan mendatang. Alla takhafu wa la tahzanu wa bisyuru bil jannati allati kuntum tu'adun, sehingga dengan iringan malaikat, sertanya malaikat kepada mereka orang yang beriman itu, alla takhafu, mereka tidak akan ada ketakutan hari ini di alam barzah, alam akhirat. Wala tahzanu, tidak akan ada kekhawatiran, wa absyiru, dan akan senantiasa bergembira bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada orang beriman tadi. Kata Allah, nahnu awliyaukum, kami menjamin pertolongan untuk mereka fi dunya wa fil akhirah, dunia bahkan akhirat. Allah mengiringi dengan pertolongan untuk siapa? Untuk mereka yang beriman, Bu, hari ini di alam barzah sampai alam akhirat. Begitu. Mudah-mudahan kita hari ini tetap beriman, esok beriman, tidak wafat kecuali dalam keadaan iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begini, dalam Sahih Muslim itu semua manusia dikumpulkan dalam satu padang yang sangat luas, namanya padang mahsyar. Dan kita mengetahuinya sebagai sebuah padang mahsyar atau yaumul mahsyar. Semua dikumpulkan. Setelah faidza ja'atis sohoh, faidza ja'atit tomah, setelah sangkakala ditiup, kemudian semua dibangkitkan kembali. Yang sudah mati duluan dibangkitkan, yang mati belakangan dibangkitkan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan yang beda-beda nasibnya. Ada mereka yang dalam keadaan sempurna fisiknya dan wajahnya tampan. Ada mereka yang hancur, yang sudah legam, tapi dibangkitkan juga. Ada yang mereka jalannya tidak lagi sempurna seperti jalannya manusia. Nah, tapi semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan dalam satu padang, namanya Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Hari itu manusia tidak lagi ada kesempatan untuk mengadu, tidak lagi ada kesempatan untuk berdoa, tidak lagi ada kesempatan untuk beribadah. Semua manusia sadar dirinya akan disiapkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan hari itu jangankan memikirkan orang lain, memikirkan dirinya, memikirkan saudaranya, memikirkan anaknya sekalipun tidak. Yang dia pikirkan bagaimana nasib dirinya. Semuanya tertunduk malu, semuanya tertunduk takut dengan keadaan dirinya, apakah selamat atau tidak. Maka hari itu manusia sadar, karena tidak lagi ada kesempatan untuk mengadu. Apa yang kemudian dilakukannya? Dalam hadis Muslim dijelaskan, manusia mengadu, berseru kepada Nabi Adam. Pertanyaan kita, kenapa tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Hari itu ingat oleh kita, tidak lagi ada kesempatan manusia untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ada kesempatan manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak lagi ada kesempatan manusia untuk sedikit pun mengangkat tangannya, menengadahkan tangan, tidak. Manusia malu dengan keadaan dirinya. Manusia itu memikirkan dirinya sendiri. Ya, dalam Al-Qur'an surat Abasa. Fa idza ja'atis yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul Azim. Apabila sangkakala ditiup, apabila datang waktunya ditiup sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka seseorang, manusia itu lari, yafiru itu lari, seseorang daripada saudaranya. Jadi yang dulunya soulmate, yang dulunya berteman akrab, dulunya bersama-sama, kalau kebersamaannya bukan karena iman, maka hari itu lari. Saya pernah mendengarkan seorang ustadz, ini menjadi dalil bahwa manusia hari itu tidak lagi bisa saling menolong. Iya, tapi ini hujah bagi mereka yang bersamanya, yang karib kerabatnya, yang persahabatannya bukan dibingkai karena iman. Ya Bu ya? Kahartos, ayat ini menjadi dalil, menjadi hujah bagi orang-orang yang yauma yafiru, mereka berlarian
tidak lagi saling memikirkan satu dengan yang lainnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membingkai persahabatannya, membingkai persaudaranya bukan karena iman. Orang kafir, orang sesama muslim tapi dalam jahat, bersekutu nanti Bu, berserikat dalam jahat, di dalam halangan dakwah. Dalam Al-Qur'an surat surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang menghadirkan fitnah, menghadirkan cobaan, menghadirkan malapetaka, ngahalang-halangan dakwah, ngaganggu karena orang-orang mukmin jeung mukminat, sumbalam yatubu, kemudian dia tidak sempat taubat, tidak meminta maaf, tidak islah kepada orang yang beriman yang diganggu itu dalam dakwah, baik bersorongan atau berkelompok-kelompok, tidak taubat. Nauzubillahi min dzalik, falahum adzabu jahannam, maka baginya siksa neraka jahanam. Baik perseorangan atau berkelompok-kelompok, dan kelompok yang dibingkai oleh mereka persahabatannya bukan karena iman tapi karena niat ngaganggu orang-orang beriman, tidak taubat. Nah, kena dengan ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka hari itu pada waktunya mereka tidak lagi bisa bersahabat, mereka tidak lagi sering bisa memikirkan, lari Bu, sieun ketembelahan ke saudaranya itu, lari. Tapi bagi mereka yang orang beriman itu asal persahabatannya dibingkai karena iman, maka jangankan satu turunan, beda turunan pun Allah bersamakan. Begitu. Dalam Sahih Muslim dijelaskan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang ketujuh-tujuhnya pasti mendapatkan perlindungan yauma la dhilla illa dhilluh, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk 7 golongan, di antaranya untuk 2 orang atau 2 kelompok orang yang saling bersahabat karena iman. Izdama alaihi waftaraqa alaihi, berkumpul karena Allah, bersama karena Allah, berpisah pun karena Allah. Saling mengingatkan karena Allah, tawasabi hikmah wa tawasabi sabri, maka kami akan memberikan perlindungan. Begitu. Jadi tidak saling lari. Apalagi kalau kemudian satu turunan, satu nasab, beda turunan, beda nasab saja akan Allah perlindungkan, akan Allah berikan perlindungan, apalagi kemudian satu turunan. Baik. Maka hari itu manusia lari, Bu. Mereka kebanyakan memang seperti ini. Dari sekian puluh miliar jika anu bisa lameuteun mah mungkin sekian persen Bu, anu bakal selamat kini mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang saling bersahabat dalam iman tadi. Kebanyakan celaka mereka, mau dengan keadaan dirinya. Ada yang termasuk orang beriman, ada yang keadaannya memang menakutkan, yang dia merasa kepayahan. Kenapa? Punya dosa, banyak dosa, iman kepada Allah dan melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tetap mendapatkan hisaban. Di alam mahsyar sudah mendapatkan hisaban. Nah, hari itu kebanyakan manusia hari itu sadar tentang dirinya, maka mengadulah kepada Nabi Adam. Mengadu kepada Nabi Adam. Apa jawaban Nabi Adam? Kami tidak bisa melakukan apapun. Kami juga punya dosa, punya kesalahan. Yang kami 200 tahun kami membacakan doa, Rabbana dzullamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru setelah 200 diterima taubatnya. Kami melakukan kesalahan satu saja, aku takut malu kepada Allah, apalagi memikirkan orang lain. Enggak, mengadu lagi manusia tidak putus asa, mengadu kepada nabi yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, jawabannya sama. Harapan terakhir mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah sikapnya sama? Tidak. Apakah kemudian responnya sama? Tidak. Apakah jawabannya sama? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi sama seperti senior-seniornya, para nabi-nabi sebelumnya? Tidak. Manusia yang hari itu paling mulia, bukan manusia, tidak hanya manusia, makhluk yang paling mulia hari itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ketika kemudian manusia mengadu, kebanyakan manusia mengadu kepada Rasul tidak merespon dengan respon yang sama, tidak menjawab dengan jawaban yang sama, tapi kemudian Rasul sujud. Hari itu manusia padahal tidak lagi ada kekuatan untuk bersujud, Bu. Tidak lagi ada kekuatan untuk beribadah, tidak. Manusia hari itu semuanya lemas, semuanya ketakutan. Rasulullah sujud sendiri di antara sekian puluh miliar manusia, sujud. Kemudian dalam Sahih Muslim itu dijelaskan ada suara-suara yang semuanya mendengar. Jin mendengar, iblis mendengar, syaitan mendengar, malaikat mendengar, apalagi manusia mendengar dari suara itu. Kata Rasul, dijelaskan suara itu kemudian memanggilnya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dari sekian manusia, dari sekian makhluk, dari
berpuluh-puluh miliar makhluk yang hadir hari itu termasuk dengan jin yang dipanggil siapa? Ya Muhammad. Mulia tidak Rasul? Mulianya luar biasa. Ini jalan rahmatnya Nabi, tidak hanya di dunia. Di akhirat sudah menjadi bukti. Ini dalam Sahih Muslim ada, nanti ibu cek nababari ayat maktabah syamilah, ayat supaya 9 hadis. Kalau tidak cukup cari kitab beli bisa setting channel orang dalam jurusan hadis buka atau Google kan gitu. Karena mau buka situs buku apa mana situs yang kemudian berpotensi membingungkan kita. Ada situs yang memang sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Saya tahu bahkan termasuk TV yang ya tidak ingin menyebutnya sebagai TV yang suka bilang ke orang sesat. Saya tidak ingin ke sana, tapi kalau untuk kami ya, untuk para pemandu, para aktivis tidak terlalu merepotkan, tapi bagi jamaah yang barangkali akan membingungkan. Itu saya masuk langsung ke materi yang tadi. Dipanggil tar Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'syak, angkat kepalamu. Diangkat, orang diangkat Bu. Ku suara eta teh ku Allah teh. Irfa ra'syak, angkat kepalamu dari sujud itu. Irfa ra'syak, kemudian sal tu'tah, silakan kau minta. Minta naon Nabi? Minta dunia? Mahal mungkin. Meminta surga? Enggak, surga sudah dijaminkan kepada Nabi. Meminta ampunan? Tidak. Rasul diampuni dosanya, mata qadama min dzami wa mata akhara, dosa yang lalu, dosa yang akan datang juga sudah diampuni. Bukan meminta diampuni dosa, bukan. Selamat dari neraka, bukan. Meminta nasib dirinya, bukan. Meminta nasib keluarganya supaya selamat, juga bukan. Ya kan? Coba meminta agar umatnya disyafaati. Nih Bu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali hadirmu itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya alam dunia, akhirat kan alam. Dan kejadian dalam Sahih Muslim, Muhammad menjadi jalan rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi umatnya. Tuh, di alam akhirat, di akhir alam Bu. Manusia kan sadar Bu, orang lepas surganya aya kekurangan aya, tapi aya anu lami teh Bu di siksana teh nauzubillah aya sebentar anu lami kemudian mendapatkan syafaat jadi diperingan, dipercepat. Aya anu kemudian ringan kemudian mendapatkan syafaat lebih ringan lagi. Aya anu langsung masuk surga aya begitu. Nah, kemudian sal tu'tah, sal sok minta, silahkan minta, tu'tah engkau pasti diberi. Wasfa, silahkan mintakan syafaat, tu syafa, maka engkau pasti akan disyafaati, syafaatmu pasti akan diterima. Dan manusia yang paling deduh, yang paling nyaah, yang paling cinta ke umatnya adalah Nabi. Bukan tetangganya, bukan turunannya, bukan orang sahabatnya juga bukan, tapi rindu kepada umatnya sampai menjelang akhir kehidupannya. Siapa yang ditanyakan? Umatnya. Cintanya luar biasa tidak? Luar biasa. Terus orang kumaha? Cintanya begitu luar biasa, di orang kudu kumaha? Nah, maka pertanyaannya tema kita hari ini wujud syukur, wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah gitu. Ya, yang secara hukum dulu nih, secara tekstual dalam hadis, dan ini sudah menjadi perkara yang lumrah ya Bu ya. Ada 7 sunnah harian Nabi, sok laksanakan. Hayu urang bebarengan laksanakan. Ini sudah umum ya, dan harusnya sudah menjadi karakter umat Nabi. Ada 7 sunnah harian Rasul yang salam di jumenengna terangantunkeun. Mana di antaranya? 1, gugah wengi, qiyamul lail, bangun malam. Ibu usuk bangun malam, masuk. Ibu dibangunkan atau napi bangun? Bisa diganggu ku si bapak dibangunkan. Ibu mah jika nama mualnya terus usia kiamah Arabi masuk ngeganggu Bu. Dibangunkan ku istri abdi mah gitu. Nah bangun ibu mah insyaallah-nya. Bangun Bu, bangunna salat nepi ka jaman. Salatnya ka jaman. Kajaman lah tuh, langsung sholat, pas bangun langsung sholat, kajaman, terus wudu heula, terus wudu terus sholat, pakai mukena, terus naik ke kumana, sholat, cing tartib, Bu, cing tartib, makanya pakai dasar sholatnya, nah bangun malam,
dalam Al-Isra ayat 78 tah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Sadaqallahul Azim. Mari kita lihat artinya. Aqimis sholat, dirikan as-sholata sholat liduluki syamsi, mulai daripada keluar matahari ila ghasaqil lail, sampai menjelang malam, wa qur'anal fajri, dan dirikanlah sholat fajar. Sholat fajar itu kalau menurut ayat ini adalah sholat subuh. Menurut hadis mah sholat fajar itu sholat qabla subuh. Nah, yang paling berat untuk kita pahami, kan pernah ditanya di ayat sholat fajar itu sholat qabla sholat subuh, nah kan gitu. Sholat fajar itu sholat yang dilakukan pada waktu fajar. Subuh fajar, waktu fajar. Sholat qabla subuh, waktu fajar juga. Didikanlah sholat pada waktu fajar, bukan pada waktu fajar pas terbitnya, sebelum terbit, begitu. Nah, sholat subuh dan qoblanya dilaksanakan dengan sholat subuhnya, maka seperti dalam sholat qoblanya itu seperti, bahkan lebih khairum minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan isinya, begitu. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah, bihi, di dalamnya, nafilatalak, sebagai amalan tambahan untukmu. Asa, pasti, asa, mudah-mudahan, asa niscaya, ayam asaka, terangkat kamu, Rob akan mengangkat kepadamu siapa Rabbuka, Tuhanmu, maqama mahmuda, kepada makom yang terpuji. Ingin diangkat derajat, ingin diangkat martabat, ingin ditinggikan derajat kita di sisi Allah dunia bahkan akhirat, maka diantaranya bangun malam. Ini sunnah Nabi. Langsung yang berikutnya, kedua, tadabbur Quran. Tilawah bagaimana? Tilawah silahkan. Kalau Rasul dengan para sahabat tentu baca Qurannya langsung dengan tadaburnya. Urang mah baca Quran nanti tilawah, tadabur itu langsung paham maknana, gitu. Ya, bedanya. Kalau Rasul dengan para sahabat, dengan orang-orang yang mengerti bahasa Arab, setiap baca Quran dengan tadaburnya. Makanya setiap orang yang baca Quran, kalau kemudian iramanya menjadi beda-beda, sebetulnya mengikuti tadabur Qurannya, mengikuti kandungan ayatnya. Nah, kalau keumuman mungkin sebagian kita juga ketika tilawah, tadabur, orang membaca Quran tapi terang hartosna, wios gitu, oke. Bahkan baginya mereka yang salah sekalipun ketika baca Quran, falahu ajroni, baginya dapat pahala juga, salahnya dapat pahala, apalagi benarnya. Jadi ulah takut salah. Cepukan nama tiap hari tilawah dan tadabbur Quran. Berikutnya salat berjamaah. Keempat, kemudian salat duha. Kelima, jaga wudu. Ketujuh, kenapa lagu? Kagenap, memperbanyak istighfar. Ketujuh, sedekah. Sedekah jangan nunggu kaya, ya Bu. Dengan sedekah Allah akan mengkayakan kita. Wah, kayaknya nggak kaya sedekah mah. Entuh tunggu dengan dogan kaya, Bu. Sedekah mah ayeuna we. Setiap hari jangan menunggu untuk ada, nanti Allah yang mengadakan kepada kita. Sabaraha sedekah teh eta mah bade ageun penting moal hari ada di saku kita, Bu. Bu nyenak artos di saku teh urang teh aya artos anu beureum, aya artos anu biru, aya artos anu hejo, aya artos anu kumen ungu, aya anu koneng, aya anu abu-abu, cing nu mana dilebetkeun? Abu-abu kacida. Ayeuna mah atuh Ibu parkir ge minimal parkir abu-abu mah enak, bahkan ka WC ge abu-abu nya, bahkan lamun kudu tayang suran kudu wayahna we nu koneng. Terus kumaha lamun kieu di jero teh mepet pisan artos acak-acakan, heuh keluar teh dirabut ku ibu teh keluar nu beureum dilebetkeun anak kancen kana saku deui. Kana saku deui
Tuh kita mah bu sida. Berarti mun kitu niatkeun nya punya di bumi teh ngarah teh bisa era kubaturkan kitunya siapkeun nya 5.000 10.000 tiap hari teh bu. Sana sedekah mah tidak harus dengan harta. Iya, tapi ada ayam mah tuh bu, aku harta, kajian 5.000 sehari teh gitu. Nah itu sedekah harian. Kemudian tadi jaga wudhu, nya sing banyak bu. Nah di Bandung mah ada hareudang bu, hareudang lamun abdi lemur kamari tiris, di Cikajang mah tiris pisan. Sore-sore terus datang halimun bu, kabut, aya lagunanya. Itu halimunan bu tiris pisan eta teh. Ya, jadi ngajaga wudu teh saya di mah ibu di dieu cing tumaros abi. Ibu mending minang jaga wudu, minang batal wudu. Tuh, kapala mau di Cikajang geura di dieu ge urang mah mending batal, kumaha mun Cikajang tiris pisan. Lembang mah tepatnya tiris, Bu. Cater. Ibu apa cater? Abi macan apal. Nan cenah mah tiris. Cater teh kitu nya. Tiris di Cikajang kemarin wajah teh dengan rombongan kada itu alah cenah tiris pisan kieu ieu mah leuwih ti Ciater emang Ciater teh bu tiris teh cekan kakarek apal Ciater tiris can abi mah ka ditu mah tiris kan itu lebih tiris sana di dia mah tuh masalah kita hari ini adalah di tempat anu ladahan wae ge urang loba batal kumaha di tempat anu tiris nabi Pangalengan pernah abi ka Pangalengan mah teu bati nah anu aya Ciwidey sanes Pangalengan situ Patengan zaman mahasiswa tuh aja sama apa nya tiris sugona mah di Bandung aya urang nu hanut saya jaga wudu kumaha lamun di tempat tiris hayu atuh urang ngajaga wudu begitu langsung tuh Pak Ustaz da sini minang aya batal minang aya paribasa kolot nya sering kacaman nya Bu nya gitu nya beser wae beser boson segala rupa karasa pokona mah kalep mate jika nama kalep mate geus rapuh jika nama kan gitunya kumaha tapi Bu lamun ibu ngalaksanakeun di amalan ieu Bu kalep geus rapuh oge wah pahala double nya tuh wudu deui masyaallah da pahala itu biujril masakot parameternya Bu kamasakotan semakin besar masakot semakin besar madarat pahala semakin besar. Bagi mereka yang memang masih kuat jaga wudu biasa, harusnya menjadi biasa. Bagi mereka yang sering batal, kurang terjaga, kalepnya sudah mulai lemah kan begitu, tapi ngajaga wudu wae kan begitu, itu luar biasa. Begitu. Jadi lamun abdi ngajaga wudu, tadi para mudi yang remaja ngajaga wudu biasa, harusnya ibu yang luar biasa. Siap tidak Bu? Naon? Nah, ditanya ya si bapak terus sok heurean wae kan gitu toal wae engke mah cicing meme isa kitu ulah bapak. Baik kita yang da sepalih kan aya yang tidak batal sepalih batal kan nu batal wayahna ulah heureuy abi sok istri kan teu batal abi batal tah kusabab teu batal kan gitunya istri kusabab jadi istri suami istri yang baru kudu sama kan gitunya biasa ada sareng keluarga nama abi teh batal ah cing teh wudu deui ya abi merasa yang yakinnya pokoknya mah kamu teu geus batal wuduna nah atuh bet ditual toel heureuyana mah kan kitu wudu tah ti mita harita nya sok ngajauhan lamun meme isa teh Bu man lamun isa maksa gitu terus ini ka mana wae ya antar sareng suami tadi disampaikan ada yang batal ada yang tidak ya ibu tergantung pemahaman ibu kemana tuh jadi masalah tapi mah kita orang bahas kayak masalah itu ikhtilaf Bu ikhtilaf kumaha ibu pokoknya kumaha guru-guru ibu nah intinya silahkan kalau sudah meyakini terbiasa batal ya batal tapi kalau kemudian terbiasa tidak batal ya tidak batal tapi ibu yang paling kewajibannya taat ke suami. Lamun suami ibu mengatakan tidak batal, ibu batal biar suami yang bertanggung jawab. Lamun suami kemudian mengatakan batal, ibu wayahna kewajibannya taat kepada suami. Begitu, ya. Jadi kata suami itu batal, mak batal wudu deui we, mending wudu deui cek suami teh. Cek suami teh menganggap tidak batal, ya terbatalkan suami begitu. Nah ini memang ikhtilaf. Ya, tidak harus menjadi riweuh kan begitu ya. Kembali 7 itu tuh 7 sunnah harian Nabi. Nah, tambahan, ieu ti abi tambahan ibunya sok ibu perbanyak sholawat tuh cintakan Nabi teh kan begini man ahabba syai'an barang siapa yang cinta kepada seseorang maka aktsaru dzikruhu dia akan banyak mengingatnya nyebunya lamun cinta lemunya pasti orang bakal loba emutna kan gitu ada ya orang ibu dulu ke zaman ibu ke alaman bobogohan ibu henteu
Hei Mbak, 7.000 jangan ada dusta di antara kita. Da ibu bedak baheula kolot ayeuna kan ibu teh. Karena itu kalaman tuh menuju zaman kapungkur ya punya, zaman Breto. Ibu dengan si bapak sampai kemudian ayeuna jadi suami istri nya ke kasmaran emut wae teh bu kasih bapak. Emut mau tidur lagu nanti dengan mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu. Lain artis bukan nama apapun ingat padamu begitu. Itu bukti bahwa orang kalau cinta pasti banyak ingatnya. Ini cinta kan Nabi, kumaha cinta kan Nabi bu, kudu banyak ingat. Bagaimana cara banyak ingat kepada Nabi? Banyak baca salawat. Salawat nu kumaha cenah ada panjang atau salawat di dalam salat mah nyetong panjang-panjang atuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuh minimal 100. Jadi lamun zikirna pada salat itu di samping tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la ilaha illallah kalimatut thayyibah, tahlil teh. Kemudian salawat. Tebu zikir harian kita minimal pada subuh atau kemudian pada maghrib, menjelang siang, menjelang malam. Cinta kepada Nabi selain tadi mengamalkan sunnah itu, maka perbanyak orang banyak ingatnya dengan cara sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Rindu cintaku padamu Nabi, moga terukir hingga ku mati. Itu jauh jarakku jumpa denganmu, salam sholawat pengobat rindu. Nah rindunya orang mau baca sholawat gitu. Mal aya bu di YouTube ya temual aja teman, mal aya di keri oke. Itu mah ngahariring wae bu ada naik bobo gitu lah di samping tilawah murattal. Nya kembali deui. Jadi di samping urang 7 teh perbanyak sholawat. Mudah-mudahan dengan jalan itu kita tergolong sebagai orang yang nanti dimudahkan mendapatkan syafaat. Nah, terus cenah kumaha urang ayeuna? Nah, perkara urang hadir sekarang di bulan Maulid Nabi. Maulid itu waktu lahir. Kalau Maulud yang lahirnya. Maulid itu ini kan Maulid waktu lahirnya Nabi. Bahasa ayeuna mah milad bu nya sok aya milad den milad bahasa ayeuna mah milad sanes maulid sanes maulud milad baelah yang penting mah sarua teh milad teh waktu lahir tapi waktu urang mah ulang tahun gitu milad teh. Nah hanya kita mah bersyukurnya atau memperingatinya setahun sekali. Kalau Nabi mah bu milad nate waktu lahir nate disyukuri teh saminggu sekali nya tiap hari Senin. Jadi mensyukuri hari waktunya kan waktu itu aya hari aya bulan aya tahun kan gitu. Urang mah memperingati waktu kelahiran nate setahun sekali. Jauh pisan sebetulnya jarakna tuh. Nabi mah memperingati bersyukur atas kelahirannya setiap saminggu sekali hari Senin. Orang mah tahun kali. Jadi dan memang harusnya mah bu ingat kan Nabi itu kudu tiap hari. Ari cinta mah hanya memang ari tiap hari mah urang ngayakeun pengajian kan riweuhnya. Jadi ilaharna ulama setahun sekali tah atuh ulah henteu teuing setahun sekali kita ngalaksanakeun kan begitu. Nabi pernah ditanya, "Wahai Rasul, kenapa berpuasa hari Senin?" Kan begitu kata Rasul, "Hada ya maulidu, hari itu aku dilahirkan." Nah, makanya aku puasa. Jadi Rasul mensyukuri hari kelahirannya dengan saum. Kalau setahun sekali sebetulnya bukan hari kelahiran, tanggal kelahiran, ya kan? Tanggal mas setahun sekali punya. Betul tuh. Ibu tanggal Indonesia lahirna atau merdeka 17 Ramadan. Nya 17 Ramadan eta teh. Dina hijrahna oge. Nyarita teh.
ruas 17 Agustus itu Indonesia lahir, setahun sekali kan orang peringatan anak kan begitu. Nah ini Rasul akhirnya orang hanya bisa memperingati itu setahun sekali, syukur nate dengan cara sholawat, dengan cara tabligh akbar, boleh begitu boleh. Adapun kemudian yang tidak mengatakan tidak boleh, tidak jadi masalah, ulah gura-gura ke batu menyebutkan sesat, menyebutkan bid'ah, ini menjadi persoalan. Itu mengajak gelut bu, gitu lamun jeung budak namanya tuh, ya lamun ibarat lamun tukang mikir mengajak debat, ya punya boleh debat boleh sebetulnya, tapi bukan debat masalah akidah, tidak boleh. Debat itu mendebatkan pemikiran, bukan mendebatkan agama, sanes. Beda bu nih, beda, ada agama, ada pemikiran atau pemahaman terhadap agama, ada dalil, ada pemahaman terhadap dalil. Dalil itu apa? Dalil itu petunjuk. Petunjuk itu khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah Al-Qur'an, kitabullah. Kemudian ahlul huda, sebaik-baik petunjuk berikutnya adalah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu dalil, itu petunjuk. Jangan berdebat masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah qat'i, sudah pasti benarnya. Tapi yang kita pertanyakan adalah pemahamanmu terhadap dalil itu. Beda kan? Beda ya? Ini Al-Qur'an, tuh Al-Qur'an. Kan begitu. Hadis, nah, jangan berdebat tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah benar. Al-Quran kurang Al-Quran. Nah ini kalau Al-Quran mengatakan kurang, kamu ngajak masalah ini. Al-Quran sudah qat'i benar nih. Yang kita persoalkan adalah pemahamanmu terhadap Quran atau pemahamanmu terhadap hadis, begitu. Nah kalau Al-Quran dan hadis ada parameternya. Al-Quran sudah pasti qat'inya, hadis ada parameter. Parameter itu ada alat ukur kebenarannya. Hadis sahih, mana kita berujukannya? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, kan begitu. Kemudian Ibnu Majah, An-Nasai, Ad-Darimi, Muwatta Malik, kemudian Ahmad bin Hanbal sampai Musnad Imam Syafi'i. Kemudian hadis ada parameter alat ukurnya, kata ulama ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, hadis palsu, hadis munkar, hadis dan sebagainya ke bawah ada sudah dirincir para ulama. Kemudian berarti dalil mas sudah ada parameternya. Berikutnya bagaimana pemahaman kita terhadap dalil? Kan begitu, parameternya apa? Pemahaman profesor ini dengan profesor anu kan tidak selalu sama meskipun hadisnya sama. Betul? Nah, bagaimana alat ukurnya agar pemahaman si ini dengan si itu bisa mendekati kebenaran? Kalau pemahaman tidak mutlak benarnya, tapi juga tidak mutlak salahnya, maka yang harus kita pertanyakan adalah parameternya apa? Agar memudahkan, agar lebih mendekati kebenaran, maka pemahaman kita mesti mengikuti pemahaman para ulama salaf. Dari mana mulai pemahaman para ulama salaf itu? Dari para ulama mazhab ini. Dan pasti bermadzhab itu, Bu. Ada orang yang hari ini langsung ke Quran, ke hadis, bagaimana caranya? Mau dibaca tekstualnya? Nah, baik. Jadi kembali, Ibu-ibu sekalian, contoh. Ini ayat Quran, dalil, hujah, benar mutlak, qat'i kebenarannya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Sadaqallahul azim. Sampai itu saja. Ini diantara ciri-ciri umat Rasul. Punya nakil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Muhammad teh utusan Allah, Rasul Allah. La nabiyya wa rasula ba'dah. Tidak lagi ada nabi, tidak lagi ada rasul setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin itu akidah. Tong berubah mikir dia mah. Nah, akidah mah jangan banyak berdebat, jangan banyak berlogika, jangan main pikir, jangan main logika, tarima sami'na wa ata'na. Begitu. Kemudian walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi itu asyidda'u, keras, tegas, alal kufar, kepada orang-orang kafir dan bentuk kekufuran. Tidak hanya keras tegas kepada orang kafir, Bu, anu jahat ke orang, tapi juga bisa jadi, boleh jadi ada umat Islam yang dia pun gemar melakukan perbuatan yang ingkar, kufur, dosa. Orang diam saja, jangan. Minimal kalau kita tidak bisa dengan sikap, dengan fisik, kita bicara baik-baik. Kalau tidak bisa bicara baik-baik,
kita kemudian benci kepada perbuatan itu. Itu. Tidak ada ya orang Bu, ada tidak orang Islam anu tara salat aya teu? Aya. Orang Islam anu teu puasa Ramadan aya? Aya. Padahal dia tidak sedang halangan, dia tidak sedang musafir, tidak sakit. Ada yang itu? Ada. Ada orang Islam anu pelit. Cap jahe buntut kasiran di tukangna aya? Aya eta teh. Saha eta teh? Orang Islam di ditu aya. Aya orang Islam sok ngagibah aya? Sok ngomongkeun batur, sok ngagosip. Saha eta teh? Di ditu. Nah, maka orang Islam yang begitu, satu jika ada yang begitu, ada temenan sok ngomongkeun, orang pasti yang terang. Dianya sendiri memang benci dan dianya tidak melakukannya. Kalaupun ada saudaranya yang melakukan, keras tegas pokoknya perkara itu. Ini prinsip. Berikutnya, di samping keras dan tegas itu kepada bentuk-bentuk kekufuran dan orang-orang kafir, ruhamau, dia saling berkasih sayang, saling cinta mencintai, saling kemudian silaturahim, saling menyampaikan manfaat. Hati-hati, jangan lagi ada lisan yang menyakiti tetangga kita, jangan ada lagi lisan yang menyakiti saudara kita, jangan menggunjing, jangan mencela, jangan menghardik. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan lagi mengangkat telunjukmu kepada saudaramu karena menghina dirinya. Jangan kau mengatakan dia bid'ah pada perkara yang pemahaman. Kemudian jangan mengatakan sesat. Bila ya dalil kemudian dalil itu dalil nama sahih, tapi parameter terhadap dalil itu yang harus kita pertanyakan. Kan begitu. Gara-gara hiji bid'ah, hiji ngalasakeun buludan, hiji tahlilan menyebutkan bid'ah sesat deh. Kalau bid'ah yang dikatakan oleh orang yang punya tendensi ke arah tidak suka, mengatakan bid'ahnya sesat kan itu nanti Bu. Kan begitu. Bid'ah itu inovasi, bahasa orang nama. Apa Bu bid'ah? Inovasi. Jika ada inovasi sesat atau lebih henteu? Inovasi sesat atau tidak? Tergantung. Inovasi itu lihat dulu, kalau ada persesuaiannya maka itu tidak sesat, bagus. Kalau kemudian kontradiktif, bertolak belakang dengan hujah, dengan dalil Quran dan hadis, maka itu sesat. Begitu. Inovasi, sholat subuh pedahkeun semangat, ibu tinggal laksanakeun 3 rakaat. Benar salah tah? Jangan ada inovasi nu kitu teh naonan besok. Nya entah saya kan kalau kemudian ya inovasi ya ngajina orang mengaji pakai pakai laptop segala, kemudian pakai ya fokus, kemudian pakai itu Bu pakai mic segala kan itu. Zaman Nabi Bu teriak-teriak kayak kuping kuno saja teh Bu, dakwah teh tuh sampai kamu Nabi merah mukanya saking semangatnya agar terdengar suaranya ke penghujung itu. Hari ieu mah tukur babeladagan seumeurik babeladagan itu geuting mah sakarunya ibu si ngaracang tah ieu di jerona kan gitu. Nabi mah tidak sampai capek atuh Bu, bahkan pulang lagi teu dibere cai Nabi mah tuh tos saep teh henteu di dieu mah kopi aya ngan cai teh nu bodasna acan engke geran ke bakal dibahankeun. Tuh ngan nu jelas mah inovasi ya. Itu geura Bu Al-Qur'an maka jeung aya dina komputer jadi buku. Zaman Nabi aya teu aya. Sampai kemudian itu Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah, wahai khalifah kata Umar bin Khattab itu. Jigana bahasa orang jigana Al-Qur'an kudu dibukukeun, kudu dikodifikasi. Nah bet kitu. Sieun Nabi kita pernah memerintahkan, Nabi juga tidak pernah mencontohkan. Sieun kami mah sieun salah kan gitu. Cek saha teh saur Abu Bakar Siddiq, Umar ka Abu Bakar Siddiq, jawabanna kitu. Sieun melakukan sesuatu yang Rasul tidak melakukannya. Sabar nih, berarti sieun bid'ah gitu. Kemudian berulang kali sampai 3 kali di obrolan gitu, wahai khalifah, itu sahabat-sahabat yang hafid Al-Qur'an banyak yang wafat, perang-perang banyak yang wafat. Mereka yang syahid di jalan Allah banyak. Sementara Al-Qur'an belum kita siapkan untuk generasi berikutnya. Kalau kemudian tidak dikodifikasi, tidak dikumpulkan, tidak dibukukan, bagaimana umat akhir zaman akan merasakan dahsyatnya Al-Qur'an? Mau papanggih Al-Qur'an jika nanti sesat terus orang. Betul tidak? Apa sampai kemudian terpikiran baru kita masuk kemudian ilham hidayah kepada hidayah, bukan hidayah Islam, bukan sudah beriman dianya menerima nampi nanti ide bagus itu baru tah nampi baik kalau begitu ya juga datanglah ke Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit Bu. Jawabannya sama seperti jawaban Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jawabannya gitu, takut sieun melakukan sesuatu yang Rasul teu nyontohan, Rasul teu memerintahkan. Kenapa? Tahu ini perkara yang Rasul tidak memerintahkan disebut bid'ah, masuk orang gitu.
Tapi di desa begitu alasannya sama, bahwa sahabat banyak yang wafat, Bu. Akhirnya bagaimana? Setuju tah? Tapi ide itu tidak terlaksana di zaman khalifah. Kenapa? Banyak perkara yang lebih penting harus diselesaikan. Orang yang tidak mau bayar zakat pada zaman Abu Bakar Siddiq terjadi itu.